Halo, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Mufidah Nur Amalia. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu, yang pertama, mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Yang kedua, menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Perlu kita ketahui bahwa karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dengan kelengkapan struktur yang lain. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ialah bentuk populer. Yang kedua adalah bentuk semi-formal. Dan yang ketiga adalah bentuk formal. Supaya lebih jelas, perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama adalah bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Artinya, karya ilmiah ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya yang ringkas. Ragam bahasanya pun bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat, dan disukai oleh sebagian besar orang, karena memang gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya pun sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Yang kedua adalah bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan juga makalah. Yang ketiga adalah bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Misalnya dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, judul. Yang kedua, tim pembimbing. Ketiga, kata pengantar. Keempat, abstrak. 5, daftar isi. Keenam, bab pendahuluan. Ketujuh, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis. Kedelapan adalah metode penelitian. Kesembilan adalah pembahasan dan hasil penelitian. Kesepuluh adalah simpulan dan rekomendasi. Ke-11 daftar pustaka. Ke-12 lampiran-lampiran. Dan ke-13 adalah riwayat hidup. Nah, ada tujuan bagian penting dalam struktur karya ilmiah. Ketujuh hal itu dirangkum pada tabel berikut ini. Ada 7 bagian penting dari struktur karya ilmiah diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Judul juga mencerminkan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua adalah pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Yang ketiga adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Yang keempat adalah metodologi penelitian. Dalam karya tulis, metode penelitian merupakan hal yang perlu dicantumkan. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Metode-metode penelitian itu ialah yang pertama ada metode deskriptif, kemudian metode eksperimen, dan juga metode penelitian kelas. Yang kelima ada pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dimukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, yang kemudian diperkuat oleh teori-teori yang digunakan oleh penulis.
Yang keenam adalah simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Yang ketujuh adalah daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Cara menuliskan daftar pustaka pun ada aturan tertentu yang harus kalian ikuti. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.